Warahmatullahi wabarakatuh. Tak melehi sungen Ustaz Ali. Agak kurang kita semangat nah. Ia balap setiap tekongan ngas tekongan penumpang Allah bagi hartananya. Mau kesedapat tekongan ngas Allah. Kedua mau anak-anak singgo sekolah di pesantren ceramahina mau si oda masuk pesantren dai. Ya mekade ke minum-minum tua, mekade ke mejudina. Allah. Ko bamu surga lebih aku kaduan. Aduh hangat nate malak ikat i tendang naku si kuat-kuat na jup lewat neraka masuk surga nina. Warahmatullahi wabarakatuh. Tak melehi sungen Ustaz Ali. Agak kurang kita semangat nah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja-pujian syukur kita mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya. Begitulah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah kesempatan duduk dengan tenang di pesantren Wasilatun Najah ini. Walaupun tadi sudah sedikit dicoba dengan petir, tapi dengan istiqomah dan doa kita semua, alhamdulillah sekarang sudah mulai aman dan nyaman. Alhamdulillah. Saya tidak terbayang tadi ibu bapak yang dirahmati Allah, kalaulah malam ini acara yang begitu meriah ini tiba-tiba turun rezeki, tapi terkadang tidak sesuai yang diharapkan. Tapi alhamdulillah Allah Maha tahu, Allah Maha mengijabah harapan dan doa kita yang kita ucapkan dengan lisan kita, walaupun yang tersirat di hati kita. Alhamdulillah. Selawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan ke pangkuan junjungan alam Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sekurang-kurang ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak biasa solawat? Coba kita biasakan, kita basahkan lisan kita dengan selawat ibu bapak yang dirahmati Allah. Kalau tadi qori'ah kita sudah menuntun kita selawat badar dengan suara merdunya, kali ini saya juga ingin mengajak ibu bapak untuk berselawat sejenak walaupun dalam keadaan duduk. Sama-sama ibu bapak. Salatullah salamullah ala Taha
Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan ibu bapak yang dirahmati Allah, selawat yang kita lantunkan itu akan mengukir cinta kita terhadap Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau pernah mengatakan, man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Siapa yang benar cintanya kepadaku, maka adalah ia bersama aku di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, cinta kepada Nabi, cinta kita kepada Rasulullah. Kalau ibu bapak cinta kepada Nabi, kalau ibu bapak cinta kepada Rasulullah, cintailah para pewarisnya. Siapa pewaris Nabi itu ibu bapak? Coba isi pewaris Nabi ibu bapak yang dirahmati Allah. Para ulama, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Cinta kepada ulama. Ibu bapak cinta pada ulama? Cinta, alhamdulillah. Jangan pernah ibu bapak ulama kita, guru kita ceritakan yang tidak-tidak. Ustadz Sipolandai bagian-bagian, Ustadz Endai yang kita ceritakan kurangnya. Jangan ibu bapak yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris para nabi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya berpanjang lebar cerita tentang Isra dan Mi'raj, pertama yang saya hormati Bapak Kecil Kain Golong beserta seluruh perangkat-perangkat kampung Kain Golong, hadir di tengah-tengah kita Pak Sekdes kita, Bapak Kadus, Bapak Kaur, Ketua BPG dan seluruh anggotanya. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Haja. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah, panitia, pengurus pesantren yang kita muliakan, Al-Ustadz Abuya Haji Dr. Ali Sibramalisi MHI. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah melanjutkan pesantren yang kita cintai ini, walaupun awalnya agak getir dan pahit. Yakin kita di balik getir dan pahit itu akan datang manisnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami cintai, anak-anak kami yang sudah menampakkan tadi kehebatannya untuk menarikan tari daerah dan juga pertunjukan-pertunjukan yang lainnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya sangat bersemangat. Tapi sayangnya ibu bapak yang dirahmati Allah, mungkin ada nanti kurang sesuai di hati hadirin sekaliannya. Saya mohon diberikan kemaafan. Pertama, ibu bapak, sebagai manusia biasa, saya ilmunya masih kurang. Yang kedua, saya masih dalam keadaan capek. Kenapa? Karena memang itulah tugas saya sebagai penceramah di bulan ini. Bisa dikatakan ibu bapak jarang berhenti. Mulai tadi pagi pulang ke rumah sekitar asar tadi, istirahat sebentar, kemudian menjelang maghrib kembali kemari, dan besok balik jalan ke arah Pak Barat. Sampai hari Sabtu malam Senin yang akan datang sudah ada jadwalnya ibu bapak. Saya mohon doanya ibu bapak hadirin semua, kiranya kita semua diberikan Allah kesehatan, amin. Panjang umur, amin. Murah rezeki, amin. Mendapatkan anak yang soleh dan solehah, amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini sudah dibuat panitia Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah
bersama Ustadz Rasiman Mani, pimpinan pesantren Ad-Derajat Pemko Subul Salam. Mungkin saya tidak berpanjang kalam memperkenalkan diri karena di sini sudah diterakan oleh panitia. Ibu bapak yang dirahmati Allah, yang jelas saya bagian dari alumni pesantren Babus Salam Batu Korong. Untuk sebelum kita melanjutkan ceramah ini untuk mendapatkan berkah Allah, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah kepada guru kita, kepada abuya kita, Abuya Batu Korong, yang dulu semasa hayat beliau menuntun kita, menuntun rohani kita, mengajari kita, ajarkan kepada kita Islam ini. Mudah-mudahan beliau ditidurkan Allah hingga hari akhirah, dan beliau ditempatkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari ala hadhihi niyatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada malam yang berbahagia ini, tausiah Isra dan Mi'raj kita, sebagaimana tadi saya sudah bacakan surah Bani Israil ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Dari ayat Allah ini hadirin yang dirahmati Allah, kita dapatkan satu intinya, Isra dan Mi'raj itu untuk mendatangkan berkahnya Allah Subhanahu. Apa ibu? Pertama, untuk mendatangkan berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin Allah berikan umur kita berkah, amin. Kita ingin Allah berikan rezeki kita berkah, amin. Kita ingin anak-anak kita anak yang mendapatkan berkah dari Allah. Alladzi barakna hawlah, yang kami beri berkah sekelilingnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah setiap tahun kita adakan Isra dan Mi'raj. Walaupun maaf kami kepada pimpinan kami, pada pemerintah kami, mungkin malam ini juga mereka melihat kita ada kurangnya. Tadi kami di Pak Barat, begitu masuk ke masjid harus semua cuci tangan pakai masker. Rupanya ibu bapak yang dirahmati Allah, di Sumatera Utara sampai sekarang belum buka sekolah. Anak SD, anak SMP, anak SMA belum sekolah. Mulai dari terjadinya corona sampai sekarang. Alhamdulillah kita di Aceh Singkil ini, di Aceh ini pada umumnya corona sudah semakin jauh, karena kita sering berdoa, doa tolak bala, karena kita sering kunut nazilah. Mudah-mudahan corona tidak ada lagi di antara kita, tidak ada lagi di tanah air kita, tidak ada lagi di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi satu yang kita takutkan ibu, apa itu? Corona. Kalau dibalikkan apa itu bu? Naroko. Corona tidak perlu begitu kita takutkan ibu bapak yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena pemerintah pun sudah siapkan vaksinnya. Kalau naroko, coba apa obatnya ibu bapak yang dirahmati Allah? Nah, inilah pada malam ini kita adakan Isra dan Mi'raj, yang intinya
kita belajar tentang solat. Solat itu patsin untuk menjauhkan diri dari neraka. Solat itu tidak menjauhkan dari corona, tapi menjauhkan kita, keluarga kita dari neraka. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada yang mengatakan selalu solat, sembahyang sampai terus pelajaran mulai huninai soh begenden. Ibu bapak, solat itu memang mudah ibu bapak yang dirahmati Allah. Tapi pertanyaannya, sudah sesuaikah solat kita sebagaimana solatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Shallu kama raaitumuni usolliya." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku itu salat. Bapak-bapak, sudah pernah menjumpai Nabi Muhammad? Sudah pernah melihat Nabi Muhammad? Kita tidak akan pernah melihat Nabi Muhammad di alam nyata, tapi Nabi sudah pernah berjanji, siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, itu adalah aku, kata Nabi. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan mampu untuk menyerupai aku. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, dijamin masuk surga siapa yang sudah pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu bapak sudah pernah jumpa dengan Nabi dalam mimpi? Enggak pernah ibu bapak? Maden mau upaya kita. Inilah usaha kita, target ibu bapak yang dirahmati Allah. Karena sudah dijamin siapa yang sudah pernah bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga tanpa dihisab, tanpa melalui titian siratal mustaqim, tanpa ditimbang ibu bapak yang dirahmati Allah. Yakin? Yakin? Yakin. Tapi kata Nabi, yang setan tidak mampu hanya menyerupai Nabi kita. Kalau guru-guru kita, kalau Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat yang lain, ulama kita, guru-guru kita, bisa jadi diserupai oleh jin ibu bapak yang dirahmati Allah. Ibu bapak, jelas? Bisa jelas ibu gesiku sampaikan ingat ibu bapak, kalau suatu saat lot kalak seluken jelas bisa bahasa kampung. Suatu saat lot kalak selukan kesurupan, tiba-tiba kaderina akulah buya batu korong bekune. Setan itu mampu ibu bapak yang dirahmati Allah. Jangan percaya. Jangan pernah percaya. Nonan kak selu keno, aku kena no ya aku buya tu korongnya. Itu jin, itu setan. Tapi kalau dalam rabita, guru kita dulu mengatakan, perhatikan bagus. Kalau jin, kalau setan pasti ada sedikit bedanya. Dengan kita guru kita ndai bedakan bak sirohi pasti lo bedana. Malu beda berarti bukan iya, tapi mati pas itu berarti rabitahnya. Lain ceritanya. Tapi udah pernah isi selukan kata kena. Suatu saat ibu bapak yang dirahmati Allah meninggal aku umpamana bisa aku seperti aku mau Ustadz Mani pesantren Adrajat nainingku. Ulang ke percaya ibu bapak yang dirahmati Allah. Itu namanya jin. Jin kade belakana? Enda jin yang diberikan oleh jin ifrit. Ketika kita lahir setiap manusia diberi sadap tugas jin korin. Jin kade belakana? Jin korin. Setiap kita diberikan Allah malaikat raqib dan atid. Tapi jin syaitan juga menugaskan satu anggotanya. Begitu kita lahir ia ikut dengan kita, sehingga mati belgahkin rokok
Bisa selepia belgah rokok. Oh, roh umpung bukarnya ni nak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai di mana cerita kita ini? Ngosoh Isra Mi'raj, Maden, masih awal-awal nak. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mulanan kita tunduh, enggang ben ke paham nada. Deh. Sasi petadi. Karena ibu bapak yang dirahmati Allah, pernah ceritanya Gus Dur, cerita dah lelucon nah. Nina suatu saat di hari akhirat, oleh malaikat memanggil seorang supir minibus. Supir minibus. Wahai si Polan, sini. Dipanggil supir minibus, kamu ditempatkan tempat yang surga yang tinggi. Lalu dipanggil seorang penceramah. Wahai penceramah, kemari, kau masuk surga tapi surga rendah. Lalu penceramah ini pun komplain, wahai malaikat, ia sadakala supir minibus, tempat ia, surga ia lebih tinggi pula daripada saya. Saya pada seorang penceramah. Kata seorang penceramah. Kata malaikat, roh malaikat nina, ia memang betul supir minibus, tapi ia selalu mengingatkan orang akan Allah. Ia balap setiap tekongan, penumpang Allah bagi hartananya. Mau kesedapat tekongan Allah. Kona penceramah tapi ngugas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuduh kalak nina. Melata tuduh ia berarti tidak zikir akan Allah. Berarti kau masuk surga mang tapi datesen bekas si supir minibus. Artinya ibu bapak yang dirahmati Allah, harapanku pada malam udah panjang-panjang ceramah nen, paling sekitar kurang lebih setengah jam. Harapanku mulalun agak tertunduk, lebih baik agak enggang pohwamna daripada batuk nanggang. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tadi Allah mengatakan alladzi barakna haula, yang kami beri berkah sekelilingnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pesantren ini pasti tujuannya agar ibu bapak mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Bu, ibu, ada anaknya di sini bu? Mantap. Mantap itu ibu bapak yang dirahmati Allah. Kenapa? Setiap anak yang kita masukkan di pesantren, mereka sudah cikal bakal menjadi anak soleh. Amin ya rabbal. Belum pasti ibu bapak yang dirahmati Allah, masih cikal bakal. Tapi kalau kita tidak sekolahkan anak kita ke pesantren, itu sudah menjadi cikal bakal penjahat. Belum pasti juga. Tapi kalau anak kita tidak kita sekolahkan di pesantren, mereka sudah menjadi cikal bakal jadi orang pengrongrong dalam agama. Mereka akan kelak menentang agama. Kenapa? Karena biasanya agama selalu bertentangan dengan nafsu manusiawi. Kedua, mau anak-anak sing sekolah di pesantren, ceramahin mau si oda masuk pesantren dai. Ya mekade ke minum-minum tua, mekade ke mejudina. Allah, kok bamu surga lebih aku kaduan. Aduh, hangat nate malah ikat tendang naku si kuat-kuatna jup lewat neraka masuk surga nina. Bahasa kalak kami julu mengatakan duhul. Kali kena duhul. Tidak seperti itu ibu bapak yang dirahmati Allah.
orang yang enggan melaksanakan perintah Allah itu kalau hendak dimasukkan ke nerakanya Allah, kebanyakannya dibelenggu oleh malaikat, kemudian dicelupkan ke nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngerti yang ku sampaikan ibu? Karena bahasa aku pasir-pasir. Aku main bahasa kampung waktu di Batu Korong mulai tahun 90 sampai 99 kenanggon dekah medalan daerah Pak Barat nggo agak lebih ketara erna. Matikin waktu hendak den waktu mendumpang udah ketoh sedikit pakai R pakai kasa ketoh. Gendan nggo agak mulai kidah campur. Kemudian karena sempat tading itiga lingga sekitar kurang lebih 4 tahun sempat berbahasa karo 24 jam. Bahasa karo rupanya mirip dengan bahasa kampung, sehingga ingin aku bahasa kampung bisa aku ucapkan ke bahasa karo. Bagaimana kadang aku ceramah bahasa karo tiba-tiba ke bahasa kampung. Jadi atas ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau ada kalimat yang kurang dimengerti, mohon maaf terlebih dahulu. Bisa dimaafkan? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin malam ini agak lari dari tema. Karena tema di sini menjadi generasi hebat dan berkarakter Islami. Sebetulnya saya rasa tidak begitu kita kupas lagi tema ini, karena yang jelas setiap medan pendidikan, setiap tempat belajar agama pasti sudah membentuk generasi yang hebat dan yang berkarakter Islami. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita idah anak-anak andai, insya Allah saya yakin kalaulah seperti ini, Islam akan hebat di kan golong ini, Islam akan tetap hebat di Aceh Singkil ini, insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cerita sedikit tentang Isra dan Mi'raj. Intinya Isra dan Mi'raj, Nabi kita menerima perintah solat yang 5 waktu sehari semalam. Tidak sah solat kita kalau tidak sama dengan solatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, Nabi pernah mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak solat namanya yang tidak baca Al-Fatihah. Jelas? Bapak-bapak bisa Al-Fatihah, Pak? Bisa Al-Fatihah? Ibu-ibu bisa Al-Fatihah? Alhamdulillah. Tapi ala siapa? Mungkin ala kita. Sahabat Nabi, ibu bapak yang dirahmati Allah, berkali-kali datang kepada Rasulullah, ya Rasul, dengarkan dulu kalimat Al-Fatihahku, sudah cocokkah ya Rasulullah? Sayyidina Ali tidak kurang 10 kali datang kepada Nabi, hanya menepatkan waladdallin. Sudah pas ya Rasul? Lah, belum, kata Nabi. Itu orang Arab, ibu bapak yang dirahmati Allah. Apalagi kita orang kampung, kita baca alhamdu mirip-mirip saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah paskah itu? Pas menurut kita. Bu, ibu, bu, ngantuk? Kalau ngantuk bilang ibu dah. Saya janji bu, kalau ada yang nanti menguap 3 kali, kita peradi. Enggak kita dari sada sokyadonang. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tengah-tengah kita ada pesantren. Di pesantren ini ibu bapak yang dirahmati Allah, walaupun saya belum tanya kepada pimpinannya, yakin saya kalau ibu bapak datang ke pesantren ini untuk menetapkan bacaan untuk tahsin qiraah kita, yakin saya akan dibukakan pintu 24 jam. Iya kan Ustadz Ali?
Ibu bapak, jangan salah kita ibu bapak yang dirahmati Allah. Belum tentu Al-Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ijazahnya saya dapatkan dari Abuya Batu Korong dulu. Seingat saya dulu kami 14 orang satu kelas, kami diberi ijazah Al-Fatihah hanya 7 orang. Termasuk saya dan satu sudah meninggal dunia di ujung Limus Sandong dulu. 7 orang kami dulu diberi ijazah Al-Fatihah itu. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, susah rupanya ibu bapak yang dirahmati Allah. Abuya dulu begitu kita baca Al-Quran, kalau begitu terdengar suara kita dari hidung, belangsul wangegung menina. Kalau dia baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, tutup hidungmu nina, tutup egung men, belangsul bang nina. Kita hati-hati tamu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Abuya dulu hidungmu, jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia pun tidak bagus cerita dari hidung. Ngomong-ngomongan. Aku hadeng be. Engkau kemelehe. Itu masih sama manusia ibu bapak yang dirahmati Allah, apalagi kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak bagus. Bacalah Al-Quran itu sesuai dengan makhrajnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ro baris atas kata Abuya dulu atau baris domah, getarannya cuma 3 paling banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak boleh alhamdulillahi rabbil alamin, salah fatal nih terus. Ibu bapak yang dirahmati Allah, belajar memang kita Al-Fatihah ndak? Belajar? Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada pesantren. Pesantren Wasilatun Najah. Kade artinya Ustaz? Jalan kesuksesan luar biasa. Wasilatun Najah, jalan kesuksesan. Sukses dunia akhirat. Apa artinya sukses kita dunia ibu bapak yang dirahmati Allah? Nabi memang mengatakan manusia itu ada 4 nanti tempatnya, ada 4 tingkatnya di akhirat. Ada orang kata Nabi sukses di dunia, sengsara di akhirat. Na'udzubillah, dunia sukses dia, mobilnya berkilat, hitungan mobilnya nggak terhitung orang lagi, istrinya pun tak kurang cantik memikat, kadang-kadang lebih daripada 4 lagi, rumahnya pun sudah bertingkat-tingkat, tapi dunia saja, akhirat ia lupa. Ada orang yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, bahagia dunia, sukses dunia, tapi sengsara di akhirat. Yang kedua kata Nabi, ada orang yang sa'idun fid dunya wa saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada orang yang di dunia hidupnya merana, hidupnya sengsara, tempatnya jauh di ladang sana. Itu tuh sawit kalak, tapi zikirnya tidak pernah leka kepada Allah. Ibadahnya banyak kepada Allah. Tahajud di tengah malamnya banyak ibu bapak yang dirahmati Allah. Sengsara dunia tapi bahagia di akhirat. Amin. Bu, ulang tipu malaikat dah bu. Bapak ulang tipu malaikat rakib dah. Kade tugas malaikat rakib.
Malaikat raqib tugasnya mencatat akan kebaikan, Bu. Terkadang malaikat bisa tertipu ibu bapak. Bangun ibu bapak jam 2 malam, bangun langsung ke kamar mandi. Malaikat sudah buka bukunya, sudah buka tutup pulpennya. Wah, lako tahajud men katena. Kepeken hanya mi kamar mandi. Kecek. Enggak bersih-bersih, balik ikut malaikat. Idok mang lako sembahyang, kepe balik medem. Allah kidah kata malaikat. Kalau sudah bangun tengah malam ibu bapak yang dirahmati Allah, ingat malaikat raqib, pencatat amal kebaikan. Dia sudah angkat pulpennya, sudah buka bukunya, ingin mencatatkan si Polan binti si Polan, si Polan bin si Polan malam ini jam sekian sudah melaksanakan tahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ada orang ibu bapak yang dirahmati Allah, sengsara hidup dunia tapi bahagia hidup di akhirat. Yang ketiga, ada pula orang ibu bapak yang dirahmati Allah, orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Amin. Amin, Bu. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita doakan ucapan sapu jagat kita. Apa itu ibu bapak? Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan hidup dunia, berikan kami kebahagiaan hidup akhirat, hindarkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ini yang ketiga ibu bapak. Inilah tingkatan yang paling mantap, bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada pula yang paling menyedihkan ibu bapak yang dirahmati Allah, golongan yang keempat. Siapa itu? Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Laku ya sedih. Kayak oke. Sengsara dunia, sengsara pula di akhirat. Dunia pe hidup na enggo mau marpas-sarpas. Kala enggo pakai mobil, pakai kereta setidaknya ia hanya sepeda ontana, ipe setiap idayungnya sorana serak siregar. Oh, dan emang sholat ibu bapak yang dirahmati Allah, umur sudah jauh, rambut sudah memutih, mata sudah kabur, kulit sudah keriput, tapi tidak pernah zikir dan sholat kepada Allah. Inilah ciri orang yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Sengsara dunia, sengsara pula di akhirat. Na'udzubillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mau jam 3 Ustaz Sa'adun. Jam 10 lewat. Allah, lewat 3. Lewat sembatis. Ulang dah jam petandang bako. Aku imbangku saden. Dak dunia ini simdokkan dunia pe dunia mangi ningku. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dari cerita tentang Isra dan Mi'raj. 27 di bulan Rajab, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Mulai dari Makkah beliau berangkat ke Baitul Muqaddis, berjalan cepat. Anak-anak masih diajar Ustaz. Entrengen aku waktu batu kok mungkin lagu-lagu kamen. 27 di bulan Rajab. Ibu bapak yang dirahmati Allah, zaman dulu ibu bapak mereka tidak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, abu yang lain, termasuk Abu Rokok dan Abu Dapur tidak percaya dengan Isra Mi'raj.
Kenapa ibu bapak yang dirahmati Allah? Mereka tidak ada ilmu. Karena ada dua yang mendatangkan kemuliaan dan kebahagiaan umat manusia itu. Dalam surah Al-Mujadalah katakan Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat dua golongan. Pertama, orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Ibu bapak, kalau kita tamat SD, kita ingin anak kita tamat SMP. Kalau anak kita tamat SMP, anak kita minimalnya tamat SMA. Oh, tidak seperti itu lagi ibu bapak yang dirahmati Allah. Saat sekarang di mana-mana ada pendidikan, bahkan mungkin digratiskan. Kenapa tidak anak kita sampai sarjana? Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada dua kata Allah. Pertama iman. Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu orang yang pertama membenarkan adanya Nabi kita Isra dan Mi'raj. Tapi Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka tidak percaya ibu bapak yang dirahmati Allah. Ternyata kita di zaman sekarang, orang Islam bahkan orang yang tidak Islam sudah percaya dengan adanya Isra dan Mi'raj. Bukan karena imannya semata. Orang non-muslim percaya Nabi Isra Mi'raj karena ilmu. Bapak, pernah kita sekolah SMP? Bu, pernah sekolah SMP? Pernah belajar fisika, Ibu? Jarak tempuh perjalanan. Kalau perjalanan mobil Ibu ada 100 km per jam. Bisa mang 120 km per jam. Ada 150 km per jam. Itu kekuatan mobil kita. Kereta yang kita kendarai ibu bapak, terkadang kecepatannya 80 km per jam. Tapi kalau cahaya, dalam ilmu fisika, perjalanan cahaya ibu bapak, waktu belajar SMP kin, adik-adik kami ada belajar SMP, anak SMP. Ini pesantren akan buka SMP IT, Islam Terpadu. Di situ akan diajarkan perjalanan cahaya itu ibu bapak yang dirahmati Allah, 300 km per detik. Kata ibu bapak, kalau perjalanan cahaya itu 300 km per detik. Antara Mekah dengan Baitul Muqaddis, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina, hanya 1.500 km. Berarti kalaulah yang berjalan itu cahaya. Kenapa kita katakan cahaya? Yang Isra Mi'raj itu 3 ibu bapak. Pertama siapa? Pertama Jibril. Jibril itu apa, Bu? Anak-anak kami, Jibril itu isi. Siapa Jibril? Malaikat. Malaikat itu dijadikan Allah dari dari nur, dari cahaya satu. Kemudian yang Isra Mi'raj itu siapa lagi? Burak. Burak ini satu hewan dari surga yang berwarna putih, yang badannya lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada himar. Bu, bapak, zaman sekarang, mulai zaman dulu, ada orang yang tidak senang dengan Islam membuat gambaran burak seperti perempuan. Inilah burak nina, benar gambaran si menguda. Karena Nabi Muhammad ini cinta perempuan, maka ia mengkendarai burak. Burak pun gambaran perempuan nina. Tidak betul ibu bapak yang dirahmati Allah. Tanya ustadz-ustadz kita Kalau kita baca dalam kitab Qisasul Ma'arid,
begitu Nabi kita naik di punggung burak, burak pun mengkepak-kepakkan kupingnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pejamkan mata. Udah kudukkan tatap mata saya dah. Pejamkan mata. Bayangkan kalau ada anak gadis yang kupingnya bisa dikepak-kepakkan. Kekira aku nih ibu bapak. Si mengudaka deh. Belang coping na bagian bisa kepak-kepak kena bagi. Mustahil burak itu berwajah wanita, tapi burak itu ada satu hewan dari surga yang miripnya dengan unta, sehingga kupingnya bisa dikepak-kepak kena. Tapi sifatnya burak ini, di saat menurun kaki depan dinaikkannya, kaki belakang dipendekkannya. Di saat mendaki, kaki depan dipanjangkan, kaki belakang dipendekkan, sehingga siapa yang ditanggung oleh burak tetap merasa aman dan nyaman bagaikan berjalan di dataran. Mantap ibu. Nah, kalaupun mantap, kita kembali setelah yang satu ini. Setelah selingan berita lanjut mas tayangnya selepas ini. Ada perkara ya yang perlu indignasi itu kayak pasti gue kalau masih Kunya lanjut ibu bapak. Lanjut. Enggak jam 3 Ustaz. Jam bagi sebari dan tong. Dak lalap bagi sindai. Kepekan jam petandang. Enggak jam 3 ndok makna. Jam 10 deng mak kepe patekan. Sampai jam 12. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah burak. Burak itu diciptakan Allah adalah satu hewan, tapi saking cepat perjalanannya namakan Allah burak. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Burak itu menyambar bagaikan kilat. Jep, begitu sampai 300 km per detik. Jadi kalaulah yang berjalan itu Jibril, terbuat dari cahaya, kemudian burak berjalan bagaikan kilat, kemudian Nabi Muhammad ada satu doanya, Allahumma ja'al fi imami nura, wa fi khalfi nura, wa fi yamini nura, wa fi shimali nura, wa tahti nura, wa fawqi nura, Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan di hadapanku cahaya, jadikan di belakangku cahaya, jadikan di kanan dan kiriku cahaya, jadikan atas dan bawahku cahaya, jadikan ya Allah aku cahaya. Itu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi yang berdoa kepada Allah, mustahil Allah kabulkan? Tidak, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kohno geguhu kita kin buat nano mulain bu ingin kedeng kom bapak waktu masih muda buat nalai bas cawan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Duduk aku bagaikan Sayyidina Ali kadeng nina en koncoket jagen. Wahai si tuangkan dalam kuali, duduk aku seperti tuanku Ali, berdiri aku seperti tuanku Hamzah, mantap aku seperti Tahisi itu katakan adeba, berkat nur cahaya Muhammad SAW. Ini hanya kadek lahane, kadek bapak-bapak. Aku kadang pernah aku medan tading setahun. Dianggap kalak kepengen kita kalak singkil maaf dah ibu bapak dah maaf ibu-ibu lebih anggap kalak medan kepengen kita kak singkil hebat ilmu mahabahna. Oke, ilmu mahabah, ilmu baca kita ilmu pelet mela kakap
Ustadz Nina, ya, dari singkilkan, iya. Ajarkan aku ilmu mahabbah, Ustadz. Ya Allah, kenapa seperti itu, Bang? Ya, tapi katanya orang singkil itu jago ilmu mahabbah katanya. Kepekan anggapan kalau pemedan kita hebat-hebat kaum bapak na kaum ibu na ilmu pemanis. Kalau aku ningku, kalau ilmu pemanis kami di singkil 2. Pertama madu, yang kedua gula ningku. Aku seketoh ningku. Enggak betul itu, Ustaz. Kalau orang singkil terkenalnya itu mela kakap ibu bapak yang dirahmati Allah. Kasa karena keyakinan saking yakinna kita dengan ucapan kata-kata pantun yang kita ucapkan, tapi dengan yakin kita tetap dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku keinget pernah ajarkan guru kinsar doa bahasa ka di mana? Bahasa kampung. Tabas cotaka sabat. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Lai si kepek kaperas dun tapin. Merkade ko merdepek ku tambari ko padin. Malum bergoh ya sah malum takal si pulan ku daun ini. Juwah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita ini sudah Islam, ibu bapak yang dirahmati Allah. Ternyata mantra, doa, bacaan rajih yang paling istimewa adalah Al-Quran. Genden ibu bapak yang dirahmati Allah, melalui kak bangku daun ini kena Ustaz ciotakalku nina buat kapur, buat pinang, ngati pinang benken kapur bas tangan dai odane ku baca ne les kepek melakin ing bacai Bismillahirrahmanirrahim lai si kepek kapur sedun tapin merkade berdepek ku tambari ko padin malum bergoh ya swa genden ku bacakan Al-Fatihah ibu bapak yang dirahmati Allah. Insya Allah dengan yakinnya dan pertolongan Allah juah. Lot dah ke latang. Tanya ke latang. Oda kehut latangnya. Kade bacana. Tong pantun dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kade nina. Cimbak bak cimbuk bu. Yang ibu-ibu nggak tertawa. Ido ana bu. Cimbak bak cimbuk bu. Urat din rasi. Tu kasih peko merebuk bu, tapi oda kau mengasih. Itelas oda kaden-kaden. Bu, terkadang ibu bapak yang dirahmati Allah, begitulah yakinnya kita, berkah yakin kita itu. Allah mengatakan, ana ala zonni abdi bi. Saya itu berada pada sangka hamba saya kepada saya, kata Allah. Jadi kalau kita yakin bu, Allah bisa melakukan yang kita inginkan dengan yang kita baca itu. Yakin kita itu diberikan Allah, ternyata bisa ibu bapak yang dirahmati Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bu, yang ingin saya sampaikan tentang itu, mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Bacakan Al-Qur'an ibu bapak yang dirahmati Allah. Kalau kita laus dike lateng buwe, gelem sambing tengkuku tabu. Nah, gelem tengkuku, bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah odakan alateng kita. Daripada kita gelem tengkuku, cimbak bak cimbuk bu. Urat nindrasi, tu kasih peko merebuk bu, odah kau mengasih. Lebih baik bacakan Al-Qur'an ibu bapak yang dirahmati Allah. Setuju? Setuju? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu juga sebetulnya yang membatasi kita ini. Ngojam pigajet. Jam 12. Ada deng. Aku kidah deh ibu ngopohoam sebelah aduh nangken mau 2 kali. Enggak, maden.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cerita kembali tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Isra Mi'raj itu tiga makhluk Allah. Pertama adalah malaikat Jibril, yang kedua adalah Buraq, yang ketiga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa intinya kata Allah? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Isra dan Mi'raj itu ibu bapak yang dirahmati Allah, intinya kata Allah, Allah ingin menampakkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak tamsilan yang dinampakkan Allah, yang sering dulu disampaikan oleh guru-guru kita. Ada Nabi melihat orang, si tua-tua, si nenek-nenek, bu, nenek-nenek. Biasanya bu, kalau nenek-nenek goyangnya kemana bu? Ke samping, ke atas, ke bawah? Kalau nenek-nenek bu, goyangnya ke bawah, ke samping. Dikenai kau pun, pergi, engkau mangan. Itu nenek-nenek. Kalau kakek-kakek ke bawah, mudah, jadi kalau kakek-kakek enggak usah tetua kaduan, ndak nih mito kotosi, enggak kau mangan dai, enggak kau meredi, mati nenek-nenek kiri kanan. Nah, Nabi melihat tamsilan seorang nenek-nenek, bukan kakek-kakek. Tapi si nenek-nenek ini pakai make up. Kade lah kana bu. Make up ngo. Make up. Kade artinya? Make menjadikan up naik. Menjadikan naik semangat. Naik daun. Oh dah daun artinya kundul dah. Smackdown ni naglang ini berarti menjadikan gampang tahu ya. Enak. Make up menjadikan naik. Artinya semangatnya tetap luar biasa. Anggap ya nenek-nenek make up na awene. Membedak luar biasa. Benanda bayangkan ibu bapak mati nenek-nenek umur 80 tahun, benanda bagi benang baka kukum nanda mencelak mang mata na benamang listip na baka bibir ne kune ke kira bagi ini pelet luar biasa. Aku mati simbak aku bak juma ku aka oda saud aku mejumai lestun aku berani. Enda ibu bapak yang dirahmati Allah, kata Jibril, tahukah engkau ya Muhammad siapa itu? Kata Nabi kita, tidak ya Jibril, itulah tamsilan dunia yang engkau tinggalkan saat ini. Dunia itu sudah tua, dunia itu sudah goyang. Ibu, kadang-kadang 1 tahun tidak pernah kita tidak didatangi gempa. Dunia ini kata Nabi, tanda-tanda dunia itu sudah tua, sering terjadi gempa. Dan nanti suatu saat dunia sudah mau kiamat, sepanjang hari sering terjadi gempa. Dan terakhir dunia kiamat pun dilanda oleh gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila dunia digoyang segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, sehingga saking goyangnya ibu bapak yang dirahmati Allah, keluar semua apa yang dipendam di bawah bumi itu. Keluar hatana bagi kita ki ayat kopi dah ke. Apa yang sinah belegah nami di atas ya. Begitulah ibu bapak yang dirahmati Allah, dunia ini rupanya sudah tua. Tapi ibu bapak walaupun dunia tua, perlu dunia. Sobat, perlu mau dunia ni sobat? Perlu mang.
Kita bacakan doa, ya Allah baguskan duniaku karena di situ tempat tinggalku. Ya Allah baguskan akhirahku karena di situ tempat kembaliku. Ibu bapak yang dirahmati Allah, dunia jangan kita abaikan, dunia jangan kita lupakan, tapi jadikan dunia itu di genggaman kita. Jangan jadikan dunia itu di hati kita. Jadikan dunia itu di genggaman kita. Ada istilah sekarang gini Bu, ini katanya love katanya nih, love to dunia, cinta terhadap dunia, sawit, hapo, harta hanya tempatnya di tangan. Tapi kalau cinta kepada Allah, di mana tempatnya ibu bapak? Di hati kita. Jangan sempat cinta kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ibu bapak, tandanya seorang yang cintanya lebih besar kepada Allah daripada dunia, begitu dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itadingkan khatana pekerjaanna. Jelas Bu? Jelas? Salat ibu-ibu, sembahyang mangkeng, ikhlas. Lo kalau sembahyang ada oda ikhlas, sembahyang mangnya 5 waktu tapi oda ikhlas. Kuno oda ikhlas no sembahyang ustad. Lot, iyan dengo sa semang luhoh, laos ya misawit. Tiba-tiba oda terasa ngo azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ngo asar dernei. Kadena dernei asar. Iden zuhur ngo tole asar. Tidak ikhlas. Lo semangtong iya mi musalla, tomang iya sembahyang tapi tidak ikhlas. Ikhlaskan hati kita melaksanakan perintah Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali tamsilan dinampakkan Allah di saat Nabi kita di Isra dan Mi'rajkan. Mulai dari Makkah Nabi kita berangkat sampai di Palestina, banyak yang ditamsilkan oleh Allah. Ada orang yang saat itu ia menanam, saat itu pula ia memanen. Tamsil apa itu Bu? Tamsil kade kata malaikat Jibril. Begitu ditanam, begitu dipanen, dan dipanen terus. Hanya sekali menanam. Tamsil kade Bu? Iya. Tapi tiap tahun. Tamsil kade Bapak? Ini tamsilan umatmu yang bergemar berinfak bersedekah di jalan Allah. Lur kepeng kita Bu. Berekkan mi Ustad setelah rezeki dah kasami Ustad. Udah mang pangkuh Cina ya no. Dah. Karena Bu, matikit ibu-ibu bapak-bapak impakkan rezeki nami Ustad insya Allah peribadah. Madeng pernah kujumpai Ustad tapi kerejona medam batu. Madeng dapat akui pernah Ustad kecuali pernah mang di tapteng jumpa sadakala Ustad. En mangan laku manganen. Lot istilah kalak edi tapanuli si mantang nina cara bantah. Si mantang artinya berarti oda panah yang tidak disembelih Islam, tidak dimakannya yang tidak halal. Tiba-tiba ditanya, NKD daging ayam isen de menyembelih en Ustad. Jadi panggil mereka Ustad ndai senda, panggil Ustad ndai. Kepe gelarna Ustad, oda kepe Islam. Dike Ustad ndai, ya ada nang dike bekas kala si mangan kade. Ya. Tapi Ustad yang menyembelihin. Panggil mo. Ya kau dike kau mangan sado nang kasau si. Ya aku gelar kau Ustad nina. Ideng sepernah edake en oda cerita. Pernah kejadian nyata. Rupanya gelarna kepekan Ustad. I Gunung Sayang ibu bapak yang dirahmati Allah. Waktu aku tinggal nggak pernah lot kala
sekel menghubat gegakal gelah. Kepeken sadakala ande gelarna Tuhan. Oke, isi gelarna Tuhan. Jadi ho sadakala kola lak mangko ibadah pernah poko simbak Tuhan. Nina. Ya. Ni kalau ada pernah ibadah pernah mangko simbak Tuhan. Dai cerita kalau Tuhan ikede nina. Kepeglah kena Tuhan sembiring. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pedake perlu ke depan kita jaga, membuat nama anak-anak kita, buatlah nama itu nama yang indah, nama yang bagus, yang mengandung doa dan tidak murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gibain mau gelanin si Ar-Rahman. Oh, udah bisa. Tapi kalau dibuat Abdurrahman bagus. Arti Abdurrahman hamba Tuhan, hamba Allah. Ibaratnya si Abu Rahman tidak boleh. Kenapa? Berarti ia bapaknya Tuhan. Salah. Kita perlu belajar tentang Islam. Banyak yang perlu kita pelajari ibu bapak yang dirahmati Allah. Tapi yang paling utama, ibadah yang paling utama dalam Islam adalah solat. Solat lima waktu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi kita diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa di Palestina, solat mereka dengan arwah para nabi. Bahkan Nabi kita saat itu menjadi imam, sehingga Nabi kita dikatakan Imamul Mursalin, imam segala rasul. Setelah demikian ibu bapak yang dirahmati Allah, maka turunlah tangga dari langit. Naik langit yang pertama, langit yang kedua, sampai langit yang ketujuh, bahkan sampai di Sidratul Muntaha. Di sana Nabi ucapkan kalimat yang luar biasa. Apa itu ibu bapak yang dirahmati Allah? Kade ucapkan Nabi sampai di Sidratul Muntaha, bapak-bapak? Bagi Nabi kita sohmi Sidratul Muntaha, apa yang terucap? Bu, siapa yang tahu, Bu? NP bendaharan dai odamang ibarat keping hendak. Kuenkin dai bonusen ise bay dapat ku bayar ningku. Bendahara pek simpan na keping na. Coba siapa yang tahu apa yang diucapkan Nabi seketika sampai di Sidratul Muntaha? Bagus, 100 one half. Tapi ponten ada. Oh, keping na. Nabi mengucapkan at-tahiyatu lillah. Ada yang mengatakan at-tahiyatu wa salawatu lillah. Ada yang mengatakan at-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatul lillah. Itulah terucap oleh Nabi kita dengan ucapan yang karena merasa begitu nikmatnya sampai di Sidratul Muntaha. Karena itu ibu bapak yang dirahmati Allah, begitu ibu bapak kita tahiyat, rasakan nikmatnya, rasakan nikmat at-tahiyatul itu. Saya sembahyang kita selalu kak sembahyang nina 20 rakaat 7 menit, aku mana terbayangkan aku. Semang terawih 20 rakaat hanya 7 menit nina. Aku nenangi kataku. Mulai-lari piga goni kataku. Berarti Allahu Akbar. Udah bisa ku ucapkan Al-Fatihah nih. 20 rakaat bisa 7 menit. Rasakan at-tahiyatul itu. Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Waktu kita sholat ibu bapak yang dirahmati Allah, berarti kita sudah mi'raj. Nanti kita ucapkan at-tahiyatu lillah ataupun at-tahiyatul mubarakatuh, at-tahiyatul sama-sama mubarakatuh salawatul thayyibatul lillah. Kengedeng waktu dicingkamkin at-tahiyatul dace bagi ini terangnya deng mubarakatus dace nile teranget
En asa memudahkan sambil ben guru kita kan pada udah bagi hanya at-tahiyatul mubarakatul shalawatu thayyibatulillah. Itu saat kita ucapkan, rasakan sensasinya, rasakan nikmatnya salat itu, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kata Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tausiah ini aku sampaikan di kita katana ibu bapak, intina pertama salat ulang ne lupa. Salat ulang lu mati ulang lupa berarti ku ne ibu bapak dikerja. Ulang nan bagai cerita kalak kampung kak baru nikah kade kata suamina, dek nan ngo ke setengah hari inget aku dah. Suamina laus kepeken le menuan sawit. Kade kata istrina wege tiba-tiba pema tengah hari oh la juho pema oh la juho kepeken nak suami andai inget aku nina tahukan kepeken akan tengah hari tahukan kopi na. Tiba-tiba datanglah si suami, ode kade ge nggo kudok kendai nggo setengah hari inget aku ning kundai. Oh ko nege semenjak kau laut sampai kau lalap kau inget oda lo ku lupa nina. Kade kata si suami na, oh en petuhu lot mangki dah kurang-kurang nen katena. Kurang-kurang segaris. Lalu pemai ajangmu katena mang. Bahu langsung kai mi juma. Mi sawit nasi bahu suandai. Laus istri nami mitapin tading kena mo nakan na ge aku laus leken mitapin dah ge tengen-tengen lenakan te dah ge. Beres. Yang lana laki-laki banyak liku-liku. Pemai ajangmu katena. Bagi ho suami na istri na lain naik tapi naik idah nakan yang mesang. Ya, oke. Kade de. Oh depan nget si kudok kendai. Ya ku inget. Ni kade pana ni mundai. Tang tengen-tengen ngonimu ni na. Ku tengen-tengen mang kesan ni na. Tupa ni na. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah, maksudku mula ulang ne lupa solat, ulang ne tadingkan solat. Solat 5 waktu sehari semalam adalah tempatnya segala amal ibadah kita. Aku kin pesankan abu ya, nina mula orang kak sembahyang, sokin pebana janji oh de sembahyangan ke nina. Kuna kekirai, bisa mang kita bayar bagi Ustaz? Kita udah tebain kita mulai ya istiqomah bisa benar lagi melok kak udah persembahyang mahang kemang pekundang ya mulai kita udah persembahyang gereja nape hanya melaksanakan sesuatu yang dilarang Allah bagi sohbana janji itu memang kita sembahyangkan padahal doa abu yakin mendosa kita ini kasar berdosa udah pernah bacakan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni 3 ibu. Rabbighfirli ya Allah ampunkan aku, warhamni rahmati aku, wa'afini afiatkan aku. Allah rabbighfirli warhamni wajburni tutupi segala kekuranganku. Warfa'ni angkatkan derajatku. Wahdini tunjuki aku. Wa'afini afiatkun aku. Wa'fu anni maafkan aku. Peda ibu bapak yang dirahmati Allah. Kalau sudah dikabulkan Allah, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat.
Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin insan yang dapat ku sampaikan, intinya pada kesempatan yang berbahagia ku sampaikan bantah pertama ulang tadingkan solat, yang kedua pikirkan anak dan generasi kita. Ulang sampai ibu bapak yang dirahmati Allah, kita tadingkan duniain anak kita melakukan kemaksiatan, anak kita melakukan larangan Allah. Na'udzubillah, pesantren tempatna ibu bapak yang dirahmati Allah. Kemudian di alam kubur suatu saat ada pertanyaan, harus kita bisa menjawabnya. Kada pertanyaan malaikat. Pertama ibu bapak, malaikat bertanya, "Marrabuka?" Siapa Tuhan? Ibu bapak bisa bahasa Arab? Bu, bisa bahasa Arab, Bu? Ya, mulai udah bisa bahasa Arab dijamin tidak masuk surga. Yang tidak bisa bahasa Arab dijamin tidak akan masuk surga. Coba kuku sudahkan ibu bapak. Mau masuk surga, Bu? Kalau mau masuk surga tunjuk tangan. Saya menjamin siapa yang tunjuk tangan masuk surga. Kalau tidak pernah tunjuk tangan tidak akan masuk surga ibu bapak. Enggak? Ya, mau punya Ustaz mau jadi KDKTK. Oh, dari sini ibu bapak dah tunjuk tangannya, asyhadu alla ilaha illallah. Oh, dan aku nak KD podei. Ya. Tunjuk tangannya waktu at-tahiyatul. Jangan abaikan sholat. Jaga anak generasi kita. Yang kedua, jaga apa nanti pertanyaan di kubur bisa kita jawab. Di antara pertanyaan ibu bapak yang dirahmati Allah, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa imammu, Al-Quran, apa kiblatmu, Ka'bah, siapa saudaramu. Mukminin wal mukminat, muslimina wal muslimati ikhwani. Karena itu ibu bapak yang dirahmati Allah, jaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan saling menghujat, jangan saling menyalahkan, tapi saling memperbaiki. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada panitia hadirin yang dirahmati Allah, mungkin samping si bisa aku sampaikan kepada kita semua. Yakin saya masih banyak kurang daripada sempurnanya, karena itu keterbatasan ilmu mungkin dan banyak kekurangan-kekurangan. Saya minta ampun kepada Allah atas segala kekurangan dan kesilapan. Mohon maaf kepada hadirin semuanya, ibu bapak kami, anak-anak kami, guru-guru kami, para santriwan dan santriwati, kepada bapak kecil, bapak sekdes, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan tidak menjadi perselisihan kita di yaumil akhirah nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Langsung kita tutup dengan doa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita berdoa, bermohon kepada Allah, bukan doa ecek-ecek dah, Bu. Doa itu ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Bahkan Nabi kita berkata, doa itu otaknya segala ibadah. Mari kita berdoa dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh harapan kita. Kita bermohon kepada Allah. Pertama yang kita mohonkan, kiranya Allah berikan kita panjang umur untuk beribadah kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keafiatan, Allah berikan kita rezeki yang berkah, Allah berikan anak-anak kita yang soleh-solehah, anak yang berbakti kepada Allah dan Rasul dan kepada orang tuanya, dan kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Kita berdoa kepada Allah, kiranya arwah keluarga kita yang telah mendahului kita ditempatkan Allah di tempat yang selaya-layaknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyatina al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma wa ba'da tafarruqina tafarruqan ma'suma. Allahumma anzil rahmah wan ni'mah wa sihhata wal afiyah wa ma'as salamah wa tama'ninah was sakinah wal hidayah wal barakah alaina ya Allah wa 'alal mu'minina wal mu'minati 'ammatan kafatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi barika wa bahrik innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur kami untuk bertaat kepada-Mu dan kepada Rasul-Mu ya Allah. Berikan kami kesehatan, keafiatan dan keselamatan ya Allah. Diri kami ya Allah, anak kami, keluarga kami dan seluruh orang yang mencintai kami dan yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, berikan kami keberkahan dari langit-Mu dan dari bumi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh solehah ya Allah, kelak menjadi orang yang berguna bagi agama-Mu ya Allah, agama Islam yang hak ini ya Allah, bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, jikalau ada di antara kami dan di antara keluarga kami sedang sakit ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Jikalau ada di antara kami yang sedang dililit hutang ya Allah, tunaikan hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, jikalau adalah anak-anak kami yang belum mendapatkan jodoh sementara mereka sudah sampai usia untuk berumah tangga, jumpakan jodoh mereka ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lang pernah kahirkam ko, bad. Indah karim na ya. Demikian mau si teman-teman bicara tentang berakhir Ramadan dan terima kasih atas kunjungan dan kerjasama para melebihi bisa kami tayangkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Rasman yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Mudah-mudahan ceramah tersebut menambah wawasan keilmuan kita sehingga semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita ke acara yang ke-8, pembagian